Welcome back. Balik lagi sama Julian di sini. Tentunya di acara kita bersama Kolata Creation Class, tempat baking class yang paling seru dan paling entertaining. Dan hari ini kita bakal sajin ke kamu satu inspirasi menarik yang sedang kekinian banget. Tentunya juga bersama chef yang sudah tidak asing lagi di dunia persilatan. Ya. Dan tentunya sudah kenal. Di chefnya sebenarnya chef kembar. Hari ini beliau, chef ini hadir sendirian ya, karena kembarannya sedang bertugas di Malaysia. Ada Upin dan Ibin selamanya. Langsung aja kita undang di sini ya, ada Chef Upin, Chef Dandi, Chef Dandi. Hai, Chef. Yes. Welcome back ya. Thank you very much. Kita ngomongnya agak sedikit English karena because Chef Dandi long time ago work in Dubai. From Arab, no? From Arab, yeah. Arabic. Kita mau sebenarnya benar nggak nih Chef Dandi itu berapa tahun Chef di Dubai Chef terakhir Chef? Terakhir itu 4 tahun sih. 4 tahun. 4 tahun di Dubai. Lumayan kalau buat LDR mah. Ya. Dan kok LDR sebetulnya? Dan dijamin kalau di Dubai itu bahasanya kan nggak mungkin bahasa daerah Indonesia kan? Nggak mungkin. Jadi ada international English. Arabic. Little. Karena saya mau tes dulu nih ya, kalau sedikit harusnya bisa. Bahasa Arabnya baterai, Chef. Baterai. Apa ya? Baterai. Enggak tahu ya, Chef? Enggak. Waduh. Kalau first bahasa Arabnya baterai adalah alkalin. Oke. Sip ya. Yes. Kita mau menyapa dulu collaborators yang ada di seantero jagat raya. Ya, yang hari ini menyaksikan. Ada yang dari Sabang sampai Merauke. Dan ada juga yang dari luar Indonesia. Ada juga. Kemudian karena konsepnya udah multiverse, jadi dari multi galaksi. Saya dapat belajar masak di sini. Kesempatannya terbuka lebar, free di Coklat Kolata. Ya, jadi buat kamu yang kebetulan ini ada live apa nih, tapi belum follow, langsung follow aja. Gitu ya. Karena hari ini kita semangatnya penuh dengan membara, karena baru aja kita merayakan HUT RI yang ke-76. Ya, luar biasa sekali, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, pasti banget. Dan kita juga bangga dengan produk-produk lokal, yang salah satunya Kolata kan juga produk lokal ya. Oh iya. Buatan Indonesia. Dan juga tentunya untuk kamu-kamu para UKM, ya, kita punya program lokal support lokal. Jadi kita akan bantuin promosiin produk kamu, para UKM di Indonesia. Caranya gimana? Pantengin terus Instagram @coklatkolata. Ya, nanti ada berita serunya. Kita bisa bagiin promosiin nih, ya, produk-produknya. Dan sekarang kita kalau ngomongin soal produk, Kolata itu kan coklat gitu ya. Coklat. Tapi coklat itu bisa dibuat any kind of application. Kita keren sekali ya. Oke. Coba kita lihat dulu nih. Ini dari tadi kita bercanda-bercanda, ini jangan-jangan teman-teman yang udah hadir, kalau langsung ada hadir, nggak juga kita ngobrolin apaan ya. Oke, ada Jepara hadir nih, banyak banget, kita scroll sampai atas nih Chef nih ya. Oke, bergabung Mas Julian dari Nori. Hai Nori, apa kabar? My God. Nori Anggun itu temen aku di perusahaan sebelumnya, di farmasi. Nori stay tune sampai akhir ya, karena nanti nama kamu aku sebutin lagi. Oke. Halo, selamat siang dari Sondang. Kemudian ini banyak banget nih. Sambil di itu ya respon ya. Ya, kita minta tolong kira-kira suara yang kita sampaikan itu jelas terdengar atau jelas atau enggak gitu ya. Bali hadir, Stephanie Lukman. Hai Bali. Halo Bali. Ken kabare. Iya, apa kabar gitu ya. Oke, halo Chef Dandi dan Kak Julian. Hai. Halo. Stephanie, terus ada Yuhu. Oh, Nori dari Tangerang. Kita juga di Tangerang nih Nori. Surabaya, Kudus, Jakarta, Padang, Sukabumi. Wih, cakep. Tuh, hadir dari mana nih? Serang, Banten. Ada mana lagi? Bali juga ada juga, Jakarta. Ketinggalan Chef, resepnya lihat di mana? Belum, tenang aja. Kita masih permulaan. Antusias ya. Kabupaten Subang. Saya produksi Kolata, pralin dari Coklat Kolata. Mantap. Pasuruan hadir, Kota Kediri hadir nih, banyak banget. Timika itu iya di paling timur. Ya. Jelas, bagus ya suaranya, terdengar jelas Kak. Oke. Nah, jadi hari ini Julian nih kalau udah jelas kita udah siap-siap perang ya.
udah mulai panas nih kompor. Kitanya juga udah mulai panas, sudah membara. Ada satu resepi ya, Chef ya? Ya. Yang kita mau share hari ini. Pastiin kamu pegang catatan, handphonenya dalam kondisi baik. Jangan handphone tetangga. Iya. Standby. Iya, karena nanti nggak fokus ya. Jadi sambil liatin handphone, pegang catatan, karena sesaat lagi kita akan share resepi hari ini. Kita buat apa nih, Chef? Kita buat namanya Japanese Chocolate Truffle. Konnichiwa. Jiwa, ya, arigato. Arigato. Japanese Chocolate Truffle. coklat truffle. Bentuknya seperti ini. Ya, Ya, bentuknya nanti seperti ini. kamera nanti akan maju. Ini ada beberapa contoh yang sudah dibuat oleh Chef Dandi. Ini ada yang warna hijau, ini apa nih, Chef? Ini matcha. Matcha. Hai, matcha. Matcha Ci. Oh, matcha itu green tea. Matcha itu green tea. Oke. Pastinya spesial untuk matcha ini kita pakai Colata Glaze. Glaze, Yeah. my favorite. Yes. Ada matcha, and then ini ada yang Itu yang Original? dark. coklat ya, totally coklat. Terus ini kalau ini agak dia tuh lebih kayak ada bubuk-bubuk Bendico. 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 Itu coklat bubuk kita. Ini coklat bubuknya. Jadi ini sebenarnya ada 3 varian yang kita tampilkan, tapi bisa dikembangkan jadi Berbagai bentuk, berbagai rasa, warnanya juga. juga boleh Oke. bervariasi seperti itu. Karena kalau lovers juga pasti tahu kalau menggunakan Colata Glaze itu ada 9 varian ya. Ya, pastinya nggak bakalan jenuh ya. Nggak Pastinya jenuh. bisa ganti-ganti terus varian rasanya. Betul. Aku jenuh. Nah, Oke, sip. Kalau Oke. gitu kita langsung aja lihat resep yang pertama karena memang cuma satu resepnya ya, boleh. akan ditampilkan oleh operator di belakang kita. Silakan Mbak Novita. Dimunculkan resepnya, ini dia. Bisa dilihat ya resepnya untuk apa tadi, Chef? Nama resepnya, Chef? Japanese Japanese. Chocolate Truffle, yes. Saya pernah sekolah bahasa Jepang. Heeh. Dan yang saya ingat waktu itu adalah Anda tahu genki desu ka? Oke, Japanese cheese chocolate truffle ya. Jadi ada beberapa varian produk yang digunakan. Di antaranya ada dark compound, betul ya? Ya, Ada betul. hand whip top, ada Colata Glaze pastinya, dan juga ada Bendico cocoa powder. Yes. Jadi menggunakan yang mana, Chef, nih cocoa powdernya? Gimana? Yang pakai yang XD kah, XXD? Oh ya, atau- sebelumnya kita punya 3 varian ya. 3 varian. Ada yang natural dark atau ND, kemudian ada yang XD itu extra dark, dan terakhir ada yang XXD itu extra dark. Coklat Jadi untuk banget saat ya. ini kita pakai yang XD aja. Yang XD aja. Oke, kembali Ya. ke selera lah ya. Iya, selera. Oke. Tuh. Kita langsung aja start. Untuk yang pertama prosesnya adalah Prosesnya yang pertama adalah kita siapkan, ini ada coklat oke, dan juga glaze. Colata Glaze. Biasanya. Sip. Ini coklatnya kalau saya lihat sudah di chopping gitu ya. Sudah di-chopping. Sudah pastinya. chopping ya. Jadi ready untuk dieksekusi lah. Eksekusi ya. Mas Julian Medan hadir. Oh, thank you Medan. Anita, di rumah ada 4 varian nih Colata Glaze. Wah, langsung hajar. Langsung hajar Ya, itu, jadi langsung udah eksekusi. lebih gampang lah itu. Lebih gampang lagi, nggak perlu cari-cari ke TBK lagi ya. Oke. Oke, Hilda, Mas Julian Jakarta Pusat hadir. Thank you Mbak Hilda. Setelah kita ketemu di grup, kita ketemu lagi di sini. Ajakin ya teman-teman di I Am Food Creator Community yang ada di grup WhatsApp untuk bergabung bareng sama kita. Bedanya sama di grup WhatsApp itu kalau kita pakai Zoom yang kapasitasnya 100 orang, kalau ini mau nonton 1000, 2000 bisa kumpul di sini ya. Nggak usah takut kerumunan. Ya. Sip. Nah, ini pertama kita coba campurkan Colata Dark Compound, yang mana Colata Dark Compound itu main produk kita ya dari Colata. Bahasanya udah mulai Nah, ini English main nih. produk. Main Jadi product. emang dari cita Sip. rasa unggul yang bitter, terus kemudian aplikasinya juga mudah dilelehkan, bisa Yap. dilelehkan berulang kali. Maksudnya dileleh berulang kali pada saat udah leleh. Ya, sudah leleh, terus Simpan. kita simpan, terus kemudian kita mau Lelehin melelehkan lagi? itu masih bisa. Oh, masih bisa? Heeh. Oh. Untuk aplikasi pralin, ganache atau coklat garnish, Heeh. semuanya possible deh. Wih. Nah, ini Oke. selanjutnya saya masukkan Colata Glaze Green Tea. Yap. Nah, ini saya coba untuk lelehkan terlebih dahulu. Oh, tuh digabung langsung ya, memang langsung ya. digabung saja. Oke, jadi ada green tea. Ini memang sudah dilepas dari kemasannya. Kemasannya bentuknya biasanya tuh pel ya. Pel. Atau kayak kemasan plastik kotak gitu. Ukuran 1 kilo dan 5 kilo. 1 kilo dan 5 kilo. Mungkin ada yang sudah tahu, ada yang masih belum tahu untuk kemasannya. Heeh. Kemasannya itu, nah ini dia. Sebenarnya ada di samping sini, Chef. Ini green tea matcha. Yes. And the matcha, and the matcha.
Matcha Chi. Ini favorit banget. Karena emang lagi tren juga sih Iya. untuk matcha ini ya. Nah ini pastinya kalau untuk melelehkan coklat Mm-mm. dark compound. Oke. Nah ini kita gunakan metode steam atau bisa disebut bain marie ya. Ben Mary. Potong coklat kecil, kemudian kita gunakan double boil. Dalam arti ini wadahnya untuk air lebih kecil daripada bowl yang digunakan untuk melelehkan coklat. Oke, itu namanya Gitu, steam ya. steam. Tapi jangan salah nih lovers, kalau ketemu di jalanan ada steam motor, steam mobil. Jangan coba-coba bawa coklat ke situ ya, jangan ya. Meleleh enggak, kita hancur coklat jadi semprot. Ya, Oke. Nah ini Chef Dandi, Ya. bisa dilihat di layar ya. Boleh. Itu sedang melelehkan. Jadi tadi matcha dari green tea dari glaze itu sudah dicampur langsung ke Colata Dark Compound yang sudah di chopping gitu ya. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh nih lovers nih. Bisa pakai coklat chips nggak Chef untuk pengganti compound coklatnya? kalau coklat chip kurang disarankan ya, karena memang dia berbeda Karakternya. karakternya. Oke. Kalau coklat chips kan dia keistimewaannya tuh Backstable. backstable, betul. Oke. Sama seperti Colata stick Jadi kalaupun backstable. intinya tidak disarankan Iya, gitu tidak ya. disarankan. Oke. Jadi gitu ya pertanyaannya. Berarti bisa dibuat dengan gas rasa lain ya, Chef? Pastinya dong. Tentu saja. Tentu saja, iya. Oke. Apa kabar Chef Dandi Kasep? Waduh, ini yang nanya siapa ini? Saha eta Wandiko_Ajis. Mohon maaf, coba tolong perhatikan kembali layar kamera Pak Wandiko ya, dilihat ya. iya. Mungkin layarnya kurang dibersihkan. Karena tidak saya Kasep yang dibayangkan di sini. Tinggal tunggu pasangannya belum hadir nih sebenarnya ya. Oke. Ada lagi nih, ada yang bilang telat. Oh enggak telat kok, kita baru mulai ya. Baru mulai. Chef, kalau misalnya dipakainya itu white compound malah Chef. Bisa nggak sih? white compound. Bukannya dark. Kalau white compound itu sebenarnya bisa. Cuma dia tingkat sweetness-nya tuh lebih tinggi. Oh, kemanisannya. Kemanisannya. Jadi better pakai Colata Dark Compound. Oh, untuk jenis aplikasi ini lebih cocok sebenarnya itu ya, dark compound bisa, ya. Bisa aja nggak apa-apa, dicoba. Oke. Nah ini sudah leleh. Nah kemudian kita panaskan namanya krim. Oh, krim. Jadi saya pakai namanya hand whip top. Hand whip top, sih. Itu sekitar 15 gram. Nah ini nanti ditambah dengan susu. Jadi ini whip top khusus buat garnishing bisa buat krim juga bisa. Pengaplikasiannya dia lebih kita campur dengan air dingin kalau untuk finishing atau garnishing. Oke. Ya karena biasanya kalau saya dampingin teman-teman chef itu sering lihat tuh whip top untuk topping kue, minuman gitu ya, dibikin ngembang gitu. Kalau ini malah justru mau dibikin krim. Ya. Oh. Nah, kalau untuk krim biasanya kita gunakan 1:4. Yap. Jadi kalau untuk 1:2 atau 1:3 dengan air dingin, dia bisa buat whipped cream. Tapi kalau untuk campuran liquid cream yang untuk dimasak, kita gunakan 1:3 atau 1:4. Nah, itu pakai air hangat atau kita masak lagi. Yap. Gitu. Jadi kita nggak butuh pengembangnya. Untuk mengembang ya. Oke. Ini tadi banyak yang nanya juga terkait masalah komponnya, Chef. Kelihatannya kan belum bisa move on ya. Tadi kan bisa diganti nggak sama chips. Ada juga nanya juga bisa nggak digantinya tuh sama Colata pastry. Colata pastry bisa. Bisa ya. Mungkin karakternya sama-sama coklat gitu ya. Coklat. Cuma kalau pastry dia ya bisa sih, tetap bisa. Bisa ya. Oke. Sip. Nah ini kita hangatkan susu dengan hand whip top beverage and dessert. Nah ini susunya bisa opsional ya, bisa pakai susu atau bisa pakai air. Gitu. Tapi kalau untuk lebih enak pakai susu jadi dia lebih sedikit gurih. Terus aromanya juga lebih dapat. Lebih keluar. Tapi kalau misalnya memang kebetulan stoknya habis, boleh pakai air. Selama yang digunakan adalah hand whip top. Yes. Ya, airnya mau diganti boleh, susunya mau diganti boleh. Kalau hand whip topnya diganti, itu belum masak, kompornya udah habis gasnya. Mau beli gas di mana-mana kosong, pokoknya nggak bisa masak lah intinya ya. Nah, kalau misalnya mau pakai susu semua juga sebenarnya kurang bisa ya, karena dia susu itu kan fatnya kan nggak terlalu tinggi seperti fat krim ya, jadi beda. Kalau misalnya mau pakai susu doang atau pakai air doang, itu kurang disarankan banget karena fatnya beda, nggak ada fatnya malah.
Ini susunya UHT atau eksplorasi, Chef? Ini susunya UHT. Evaporasi atau UHT berarti ya? Ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan yang cukup sering ditanyakan sama Colavers Ya. terkait di pasaran tuh kan sering ketemu ya. Sering ketemu produk dari Han yang namanya whip top yang bungkusnya 1 kilo, warnanya hijau gitu. Sama satu lagi yang whippy putih. Oh, whipped Ya, cream. Han whippy cream, betul. Itu kira-kira bedanya apa, Chef, selain masalah warna dan ukuran? Sebenarnya itu kalau ukuran kecil ya biasanya normalnya dia untuk Rumah tangga mungkin? rumah tangga atau yang penggunanya skala kecil ya. Oh, mungkin ya. coba-coba, Coba gitu. trial gitu. Nah, kalau untuk yang whip top itu dia lebih ke Horeca ya. Industri atau mungkin. industri, Oh, seperti itu. sih. Jadi sebenarnya sama aja Sebenarnya ya? sama. Oke. Jadi bukan cuman ini, kemasan membedakan warna sih wajar ya produk ya. Tapi dari ukuran sudah bisa dilihat, kalau yang kecil itu Colavers bisa pakai untuk rumahan. Iya. Yang sesekali aja. Jadi sebenarnya sama aja ya? Sama aja. Oke. Kayak aku dan kamu, kita sama atau beda? Oh beda lah, beda lah. Chef Dani kasep katanya tadi ya. Kalau Julian kasep kuda. Oke. Han whip top diganti sama Han whip cream bisa tidak, Chef? Han whip top sama Han whip cream. Sebenarnya kan nggak ada bedanya ya. Tinggal preferensi aja ya. Yes. Cuma kalau untuk kebutuhannya memang untuk berdagang, penggunaannya cukup banyak, akan lebih ekonomis kelihatannya ya. Betul. Untuk menggunakan Han whip top. Oke, ini sama-sama kita lihat dulu Colavers ya. Pertanyaannya kita hold dulu. Ini susu yang dicampur dengan Han whip top sudah jadi. Chef Dani Kemudian akan kita tuangkan. tuangkan ke dalam coklat yang sudah dilelehkan. Oke. Sebenarnya kalau cara yang saya gunakan ini lebih ibaratnya lebih mudah ya. Ada juga beberapa yang dia tidak langsung dilelehkan coklatnya, dia langsung masak krimnya, terus dituang. Tiba-tiba nanti krimnya sudah dingin, coklatnya masih gumpal. Makanya lebih baik dilelehin dulu ya. Lebih mudahnya dilelehkan dulu coklatnya. Jadi ketika krim masuk bisa sama-sama homogen lah. Oh iya karena iya benar juga sih, ada yang memang buru-buru coklatnya masih bentuk batangan, disiram aja yang panas ya. Iya. Belum tentu juga jadi meleleh semua ya. Oke, ini hasilnya bisa dilihat nih Colavers, tampilannya tuh mengkilap dan nggak ada lagi gumpalan-gumpalan, jadi udah meleleh sempurna tuh. Oke. Dan rasanya udah tercampur green tea ya, Chef ya? Iya, pastinya. Nanti kalau mau bikin yang karamel, kita juga punya, ya nggak? Oke. Terus kita punya yang banana. Itu bisa masuk semua ya berarti ya? Bisa masuk semua. Nah, kemarin saya coba bikin yang tiramisu. Kalau memang nanti mau yang lebih rasanya kopi banget, nanti krimnya bisa ditambah sedikit kopi instan. Jadi supaya lebih rasanya ada lebih rasa-rasa oke. kopi ya. Biasanya tuh orang-orang yang favorit atau suka-suka ngopi, varian itu lebih cocok kelihatannya. Oke, ini kelihatan sekali walaupun sudah dicampur dengan nggak murni coklat lagi, tapi tetap lebih shiny. Iya, pasti. Tetap mengkilap banget. Oke, selanjutnya ini sambil ini ada pertanyaan dulu boleh ya? Boleh. Dari Henny_Chris. Nah, whipped cream 15 whip top maksudnya mungkin ya, 15 gram. Air atau susu berapa mili? Airnya kurang lebih tadi 15 ya. 15 mili ya. Sorry, 55. 55. Oke. Di steamnya lama nggak, Chef, atau cuma asal hangat? Di steamnya kalau misalnya coklat pastinya sampai leleh. Nah, cukup itu aja. Mungkin yang tadi kali, Chef, kayaknya Kalau sih. yang krimnya whip top ya. hangat. Sampai hangat aja. Sampai tercampur. Oke. Sip. Kita lihat lagi. Sekarang ini posisinya sudah coklatnya sudah dilelehkan. Chef Dani, kalau saya lihat di sini sudah nyiapin satu loyang. Ya. Ya kayaknya nggak terlalu besar. Mungkin berapa nih, Chef? 10. Ini ukuran loyangnya 10 x 20. 10x20. Jadi kalau untuk resep yang kita share ya, itu cukup untuk satu loyang 10 x 20. Iya. Itu. Kata Yani, coklatnya glowing. Iya. Itu kayak muka kita kalau lagi kepanasan. Berminyak gitu ya. Itu kalau wajah beda ya. Oh, ini glowing banget sumpah, nggak pakai perawatan loh ini Kan coklat. kita di sini juga gitu kan. Iya. Bener-bener ini kelihatan dari layar tuh kelihatan banget nih, glowing. Emang kalau untuk aplikasi coklat, apalagi coklat pralin ya, itu Colata shiningnya memang dapat banget. Dapat banget. Saya pernah bukan cuma karena pernah coba ya, tapi kalau pas lagi mau lebaran itu kan banyak tuh coklat-coklat yang dibikin jadi pralin, coklat cetak gitu. Ya. Itu mengkilap banget. Mengkilap banget Iya, ya. mengkilap banget. Nah, kita lanjut ya. Mm-mm. Masih ada pertanyaan?
Ini cuma komentar. Sun bright like a diamond. Kayak lagunya siapa ya dia? Sun bright like a diamond. Oke, ini selanjutnya hanya tinggal dituang. Kita pastiin. Ini kan kita mainnya coklat kompon ya. Jadi kalau misalnya memang dia kompon itu nggak jadi masalah untuk tempering untuk waktu tuang ke cetakannya ya. Jadi ini fleksibel lah, makanya kalau di Indonesia lebih prefer ke kompon ya. Kompon ya. Nah ini kita langsung tuang aja. Karena Chef Dandi pernah lama di luar negeri, jadi ngomongnya selalu kalau di Indonesia saya pernah di luar negeri cuma berapa hari, Chef Dandi 4 tahun. Luar biasa ya. Saya juga itu, wah Nggak sengaja, Chef? sengaja sangkut ya. Chef, ini kalau truffle ini tahan berapa lama untuk suhu ruang atau chiller? Kalau suhu ruang, kemarin saya sudah tes. Jadi kalau suhu ruang itu dia sekitar 7 hari. Suhu ruang 7 hari, lama ya? Lama. Kalau misalnya di chiller, dia bisa lebih lama, bisa sekitar 10 hari lebih. 10 hari lebih, 2 minggu mungkin. Tapi kalau suhu ruangnya yang agak panas, itu agak riskan karena dia lebih cepat leleh ya. Maksudnya suhu ruang kan kita kayak suhu ruang tuh mungkin ya 23, 20. ya nggak kayak Bekasi lah pokoknya. Ya pokoknya nggak kayak Bekasi. Kayak Bekasi ya. Kalau Bekasi itu bukan suhu ruang, suhu oven kayaknya. Iya. Itu Bekasi tuh lumayan panas loh, Sam. Terus pernah tinggal Bekasi nggak? Pernah nggak? Pernah kan? Saya orang Bekasi. Sam Dandi itu tinggal di Bekasi, jadi cukup paham dengan suhunya Bekasi ya. Suhu ya tahu banget lah. Berarti kalau suhu ruang tadi 7 hari, kalau suhunya Bekasi berapa hari tuh? Nah, paling nggak jangan di luar di ruang tamu gitu. Di ruang tamu. Di ruang tamu di Bekasi sudah habis duluan sih. Iya. Bukan karena meleleh, bukan. Habis sama anak-anak. Sama anak-anak habis. Iya, bisa aja nih. Oke. Saya punya gelas cappuccino. Saya mau bikin resep ini, kira-kira ditambah bahan lain lagi nggak? Oh, bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau untuk basic truffle, memang sih ada beberapa yang dia combine pakai namanya glucose atau namanya butter, gitu kan. Kalau saya pernah coba bikin yang namanya pakai butter, dia lebih riskan ketika dia sudah keluar dari area gitu, misalnya dalam pengiriman lah, dalam seperti itu kan. Namanya butter dia pasti cepat lebih lelehnya, gitu. Dia lebih riskan. Nah kalau misalnya untuk glucose, sama dia juga tetap bisa basah. Bisa basah, jadi nggak terlalu fleksibel. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti ini mendingan basicnya seperti ini, jadi lebih aman. Nah, kalau untuk resep yang ini juga, kalau food creator juga bisa, misalnya udah jadi seperti ini, atau nggak mau dicetak, misalnya mau ditaruh di bowl, di mangkok, kemudian taruh di chiller atau kulkas dulu. Itu ditaruh di kulkas atau chiller, kurang lebih 1 jam sampai ya maksimal 3 jam nggak apa-apa, itu minimal 1 jam. Nah itu udah dari bowl, nanti dikeluarin, tinggal dibentuk, diambil, dibulat-bulat. Gitu dibulat-bulat. Jadi kayak truffle. Ya, truffle. Bukan truffle, ya truffle bener ya? Truffle, cuman dia bulat. Nah, udah bulat, nanti boleh di dipping dulu pakai coklat leleh atau mau langsung di coating sama coklat bubuk, itu bisa. Jadi sebenarnya bisa diaplikasikan berbagai bentuk juga sebenarnya ya. Nah, ketika nanti pas dipulung juga itu adonannya nggak terlalu lengket di tangan. Lain halnya kalau food creator pakai butter atau glucose. Itu usianya akan lebih pendek ya? Iya. Tahanannya juga mungkin berkurang. Teksturnya dia agak lebih soft. Memang kalau dari sisi rasa memang lebih enak. Tapi kalau dari sisi ketahanan, itunya dia lebih riskan. Jadi kalau memang untuk langsung makan, mungkin boleh lah dicoba ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ini sifatnya, kalau teman-teman bakulan kan banyak tuh, dikirim kemana itu agak riskan berarti ya. Tuh. Oke. Iya. Ini ada yang komplain nih, Hilda. Wah, main-main sama Bekasi nih, Mas Jul. Ya nggak main-main kok, enggak. Udah lama nggak ke Bekasi juga, soalnya kita lagi PPKM. Tapi Chef Dandi emang orang Bekasi. Iya. Oke, lama juga ya Chef, bisa buat tambahan bakulan. Wah, dicoba ya, harus dicoba nih. Paling juga sehari habis. Nah ini tadi ya. Iya betul. Oke, besok trial deh. Oh langsung dicobain ya. Karena ini bukan resep yang dibilang ya, butuh waktu lama ya Chef ya. Oke, prosesnya setelah kayak gini diapain nih Chef? Nah ini sudah selesai seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam chiller. Nah tapi ini tidak boleh terlalu lama di chiller ya. Nanti kalau mau penyajian yang seperti saya bikin di display. Dari chiller atau kulkas itu 1 jam atau 3 jam maksimal itu langsung dikeluarin, nggak boleh berlama-lama di dalam chiller. Nanti kalau misalnya berhari-hari baru dikeluarin terus dipotong-potong, dia akan basah.
Oh. Basah, terus nanti ketika mau di sprinkle sama apa, ditaburin, di dusting sama cocoa powder, Oke. nanti cocoa powder ikut basah. Gitu. Oh. Jadi nggak seperti ini. Jadi nggak apa Basah, tuh, nggak dusty gitu Iya, ya. pasti nggak ada seperti itu. Kurang ngebul-ngebulnya kurang berasa. Oh gitu. Ya, lebih aman mendingan dikeluarin langsung dari kulkas setelah 1 jam, kemudian dipotong, langsung ditaburi sama Bendico cocoa powder. Powder atau misalnya kalau green tea berarti pakai bubuk green tea gitu ya, kurang lebih ya. Setelah itu baru disimpan ke chiller, itu pasti aman, dia nggak akan basah lagi. Nggak basah lagi. Gitu. Oke, ini ada yang bergabung juga dari Imdita dari Bogor. Siang Mas Jul dan Chef. Halo siang Bogor. Siang, Bogor. Gimana Bogor cuacanya hari ini? Mendung-mendung manja kah? Suhu Bandung syahdu Chef. Wah, dari Mama Evi. Iya, kalau Bandung tuh selalu syahdu ya. Iya. Bandung itu 10% itu sejuk, 90% kenangan. Kok bisa begitu ya? Iya, adem pokoknya kalau ke Bandung itu ya. Adem aja pokoknya. Emang banyak kenangan. Banyak kenangan di Bandung ya. Untuk base, hanya ada kemasan 1 kilo kah, Chef? Apa tidak ada kemasan lebih kecil? Karena kalau di 1 kilo kebanyakan takut rusak. Sebenarnya kalau rusak sih enggak ya. Enggak. Selama penyimpanannya itu benar, Betul. terus penanganannya juga benar. Benar. Gelas kita pokoknya Tidak akan rusak. bagus lah. Iya, betul. Jadi sampai saat ini hanya 1 kilo dan 5 1 kilo, kilo. Chef ya. Belum ada yang lebih di bawah 1 kilo. Betul. Dan untuk info aja nih dari siapa Ulil Kekri Kediri, untuk glaze kalau yang saya dengar dari teman-teman UKM, itu 1 kilo tuh sebenarnya kurang loh. Pada saat udah mulai diaplikasiin ya, itu cepat habis karena baru jadi bikin ada yang beli, baru jadi beli. Jadi sekilo tuh kayak ya udah habis lagi, benar serius. Iya, cepat banget. Jadi untuk awalan 1 kilo ada ukuran yang paling pas, percaya deh. Percaya, nggak akan terus. Maksudnya selama tadi saya bilang di jalan yang benar ya. Iya. Nyimpennya ya kan, kemudian juga penanganannya itu nggak akan rusak sesuai dengan apa sih? Expired date gitu ya. Ya, expired date. Oke. Patokannya di situ aja. Suka banget sama kolata yang vanilla, enak banget. Ye, thank you. Ya. Halo Mbak Novita. Wah, ini Mbak Novita. Kok tahu ya? Iya, Mbak Novita ditanya sama Mbak Imdita. Terkenal Novita itu jadi di kalangan Colavers, baik di Instagram maupun di Zoom ya di ini, Novita itu sebagai icon. Kalau Jakarta punya Monas, Ya. ya Tangerang punya Jam Gede Jasa. Di jasa. Di Kolata itu di komunitas ada Novita. Kita pajang nih kalau gitu ya, Pak. Oke, nah kita balik lagi sambil nanti sebelum lanjut ke Chef Dandi mau ngingetin juga ya untuk Colavers, kita juga punya satu rumah baru itu di Han Profesional. Jadi buat Colavers yang mau dapetin informasi menarik seputar produk dari Han, jangan lupa untuk follow @Han Profesional, kemudian juga @coklatkolata dan ada satu lagi Chef. Ada Choco Trends untuk info-info bisnis dan juga TAGMKO Visual. Ya. Ya. Jangan lupa di-follow ya. Di follow juga, karena di situ nanti ada Chef Dandi juga tergabung, ada teman-teman chef yang lain yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Colavers yang bertanya seputar aplikasi baking dan lain sebagainya gitu. Oke. Chef, Ya. glaze green tea yang mengeras bisa nggak dimasak dengan Colata Dark? Itu udah agak keras mungkin. Keras dimasak sama Colata Dark. Bisa sih, kalau untuk penanganannya bisa. Nanti langsung dicampur. Oke. Jadi dilelehkan bareng di steam. Oh, bisa ya. Itu kenapa tuh bisa? Nanti memang ada agak tricky mungkin Iya, ya. tricky, ya. Oke, nanti mungkin bisa tanya Chef Dandi personal atau mungkin bisa DM ke @coklatkolata juga gitu ya. Oke, ini banyak pada halo-halo saling menyapa gitu ya. Colavers udah saling kenal. Seneng deh. Cerah banget di Bogor Mas Jul. Oh, Medan hujan. Wah, Medan hujan. Medan hujan. Langsung trial langsung pokoknya. Oke. Apalagi nih, Tasikmalaya juga hadir. Ya. Nggak usah buat jualan, buat anak-anak juga cepat habisnya. Ya, ini anak-anak pasti suka, dijamin. Iya, apalagi coklat kan ya. Betul. Selalu pakai coklat ini baik dalam adonan brownies maupun ngedekor kue tart. Wah, ini pertanyaan banyak banget nih ya. Sorry kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan yang belum sempat kita bacain. Ya. Karena kita mau lanjut lagi. Di sini Chef Dandi udah ada satu. Ini kompor udah selesai, Chef? Sudah. Saya mau. Biasanya kita kalau habis pakai ini Colavers ya. Ini kita nggak pakai lagi. Udah buang aja gitu. Iya. Bener, serius ini barang-barang sini udah. Chef Dandi udah selesai demo kita lemparin aja gitu. Enggak ya. Kita simpan lah, kita simpan. Oke. Ini udah ada. Tadi saya lupa kasih tahu. Jadi setelah nanti sudah jadi coklat, maksudnya sudah dituang ke dalam cetakan, pastikan ini sudah ditempel sama plastik wrap atau plastik
ya wrapping ya. Oh, ini di atasnya itu ya? Langsung harus menutup ke permukaannya. Seperti itu. Jadi harus ditutup seperti ini. Kalau nanti tidak ditutup menempel pada permukaan atas, itu agak bahaya ya. Contohnya seperti ini di atas gini. Nah itu nanti uapnya juga ketika Berkumpul masih gitu? panas, ketika masih panas dia uapnya nempel di bawah plastiknya ya. Oh, basah akhirnya kena coklatnya. Akhirnya basah, netes ke coklatnya, itu bisa jamur sih kalau misalnya kelamaan ya gitu. Amannya dia tempel seperti ini. Oke. Ini disimpan di chiller tadi itu ya? Setelah betul. di wrapping dengan plastik wrapping, baru simpan di chiller. Oke, ini satu step yang nggak boleh dilewatin nih, lovers ya. Oke. Boleh diulang please, tadi ketinggalan. Aduh, kita ulang dari mana dulu ya? Dari mulai datang ke kantor dulu atau gimana nih? Agak jauh. Oke, kalau ngomong soal ulang apa ya Chef ya, kita akan share lagi untuk resep untuk hari ini. Ya, silakan Mbak Novita. Kita akan share resep hari ini untuk Japanese truffle cake. Japanese coklat truffle. Oh, Japanese coklat truffle. Yes. Ini coklat truffle dari Jepang. Iya. Sebenarnya kalau truffle-nya sendiri itu dari mana, Chef? Kalau truffle itu dia dari awalnya tuh dia tuh kayak dari Eropa lah. Eropa ya, European. Cuman memang dikembangin, mungkin di Jepang juga ada. Iya. Oh, sama kayak di Indonesia lah ya. Iya. Indonesia ada kue, bukan Indonesia sih. Kita ngomong misalnya Jawa Barat tuh ada kue apa ya? Apa tuh? Onde-onde. Onde-onde. Misalnya. Tapi kalau pas di daerah lain mungkin ada juga, tapi namanya mungkin beda. Betul. Gitu ya. Kayak misalnya ini. Kalau di Bandung ada es cendol. Cendol. Kalau di Jawa ada es dawet. Padahal sebenarnya sama cendol. Sama sebenarnya kayak sama itu dan. Oh iya ya, saya baru kepikiran ya, es cendol sama dawet tuh sebenarnya sama ya. Iya. Cuman ada es dawet, es cendol. Oh iya benar. Jadi aus tuh. Oke. Penyimpanannya 1 jam ya. Tadi di chiller, nggak usah lama-lama ya. Resepnya tadi udah di tampilin lagi. Selanjutnya Chef Dandi akan apa nih? Nah ini untuk finishingnya, ini nanti tinggal dibuka aja. Tadinya saya ini kan untuk loyangnya udah dilapisi dengan kertas roti ya. Yep. Atau nanti food creator mau dicoba pakai Oke, boleh sini sedikit Chef? Geser ke sini sedikit. Oke. Aluminium foil boleh. Nggak perlu dioles lagi? Nggak perlu. Nggak perlu ya? Nah ini nanti tinggal diangkat aja. Jadi gunanya lebih mempermudah lah. Semudah itu. Oh mudah iya. untuk melepas si truffle-nya. Nah ini kalau dipencet ini lembut banget. Oh iya. Lembut banget. Jadi Dia nggak keras. Bentuknya sebenarnya kayak coklat batang, tapi teksturnya empuk. Iya. Gitu ya. Kurang lebih ya. Wah ini menarik banget nih. Nah, ini baru kita buka ininya bawahnya. Oke, ini sebenarnya bisa disimpan juga ya Chef ya? Bisa. Jadi kalau bikin maksudnya kalau agak banyak daripada bikin sedikit-sedikit kan takes time juga kan? Ya bisa. Kalau misalnya mau bikin banyak bisa disimpan. Oke. Nah, jangan lupa juga hari ini kita juga akan ada freeze the moment ya. Yup. Akan ada freeze the moment. Kita akan berpose sebanyak berapa kali ya? Kita akan berpose. Jadi kalau first hanya cukup screenshot atau capture ya pose kita hari ini. Kemudian nanti hasil screenshotnya dikirim ke Instastory kamu semua. Jangan lupa juga harus sudah follow tapi akun @coklatkolata. Kemudian juga akun dari Chef Dandi, dari Julian dan Novita ya. Untuk kemudian nanti akan kita pilih ya untuk foto terbaik. Jangan lupa juga di di mention atau di tag gitu ya. Kita di mention terus tuliskan caption yang menarik dari acara hari ini, gitu ya. Chef, sebelum kita lanjut lagi, kita langsung freeze the moment dulu, boleh? Boleh. Boleh ya, kita akan freeze the moment. Silakan ambil gambar kita. Ini serem banget sih, Chef. Visualnya gede banget. Kita taruh dulu ya. Chef Dani mau pegang apa? Pegang produk. Aku pegang glass lah. Ya. Nah, ini dia produk favorit pada hari ini, Kolata Glaze. Sebenarnya ada 9 varian rasa, tapi yang kita pakai salah satunya adalah yang green tea. Oke, siap ya? Langsung di capture aja untuk kegiatan kita hari ini. Pose kita hari ini pose terbaik ya. 3, 2, dan 1. Oke. Siap ya. 3, 2, dan 1. Terakhir ya. 3, 2, dan 1. Oke. Sip. Sudah. Untuk freeze the moment-nya.
Toko bahan kue terdekat. Oh, bukan ya. Comment offin dulu udah ya tadi ya. Ini apa lagi nih? Ada chef, suhu ruangan berapa biar nggak meleleh? Suhu ruangan berapa, chef? Suhu ruangan itu sekitar 25 sampai 20. 25 sampai 27. Masih cukup oke ya? Iya. 25 sampai 27. Oke. Oke, dari Hotel Borobudur hadir. Wow. Hotel Borobudur Jakarta. Jakarta. Jauh ya dari sini ya? Hotel Borobudur Jakarta tuh dekat lapangan Banteng kalau nggak salah. Oh iya. Bener nggak sih? Bener ya? Betul. Bener ya? Kita jarang main ke Jakarta tuh sih sebenarnya. Tapi pernah kali waktu itu untuk dinner untuk dinner. Oh gitu. Ke sana. Nge-MC. Kok saya nggak diajak? MC makan malam. Oke, thank you banget yang udah hadir. Chef Dandi IG-nya apa? Nanti akan di-share ya nanti sama teman-teman ya. untuk IG dari yang harus di-follow dan di-mention di hari ini gitu. Ya. Oke. Silakan Chef. Sekarang kita lanjut. Mm-hmm. Ini kita potong dulu. Oke. Yang tadi udah jadi loyang 10 kali berapa tadi Chef? 20 ya? Untuk kayak 20. 20. Senjata saya. Oh, pisaunya ya? Oh. Ya. Sip. Nah ini pastikan kalau memotong ini Mm-hmm. siapkan air hangat atau panas. Nah ini tujuannya untuk mempermudah sih, mempermudah pemotongan. Kalau dicelup misalnya, ya? Kalau misalnya nanti nggak ada nggak pakai air panas, Mm-hmm. ya hasilnya jadi kurang bagus gitu kan. Jadi kurang agak dia lengket. Oke. Oh. Oh, iya. Kalau tanpa dicelupin ke air hangat atau air panas sih pasti akan nempel di pisaunya tuh sampai keangkat-angkat nih. Ini kalau lovers bisa lihat ya proses pemotongannya tuh jadi lebih mudah pada saat pisaunya tuh dicelupin dulu ke air hangat atau air panas. Karena ketemunya sama coklat sih. Kalau enggak dia akan lengket, nempel ya. Kalau coklatnya diganti sama yang milk gimana, Chef? Nah, kalau diganti dengan milk, sebenarnya sih nggak jadi masalah ya. Bisa. Cuma kalau misalnya milk kan dia rasanya terlalu milky banget. Milky ya. Kalaupun mau dikombinasi antara milk sama dark, itu better. Bisa lebih, ya mungkin nggak terlalu rasanya milk banget gitu. Oke. Jadi preferensi rasa ya sebenarnya ya. Rasa. Oke. Chef, ini ada yang nanya juga nih dari Vivin. Ini kan dipotong-potong ya. Kalau seandainya nih kita nggak usah motong, tapi pakai apa namanya loyang sekat. Loyang sekat bisa, sebenarnya bisa. Cuma tergantung ukurannya ya. Kalau mau sekat kan biasanya kan dia gede-gede. Gede, betul. Gede-gede. Nanti disesuaikan sama mungkin kebutuhannya. kebutuhannya. Tapi kalau misalnya pakai pisau itu kita bisa lebih mudah lah ngelihat ukuran packagingnya. Tapi kalau untuk sekat itu besar banget. Gede bisa, banget. tapi tetap bisa. Jadi bikinnya emang harus banyak gitu ya. Tergantung kebutuhan lah. Oke. Chef, ini kayaknya ada fans nih. Dari dia mau nanya berapa lama belajar di pastry sampai sekarang jadi chef. Wah. Berapa lama, Chef? 4 tahun di Dubai. Itu kan 4 tahun udah kerja ya? Bukannya belajar ya? 7 tahun? Tambah 3, 10 tahun kali ya? 10 tahun baru bisa dapat gelar chef. Saya 2 menit gelar tikar, Chef. Tidur habis itu ya. Ini 10 tahun gelar chef loh. Itu. Keren. Tapi saya ya itu, maksudnya Gimana, Chef? Otodidak atau enggak? Tapi sekolah ini juga kan, Chef? Ada terakhir, Chef, dan itu di mana sih, Chef? kemarin terakhir di sana, di mana ada di Middle East. Nah, Middle East loh. Middle itu tengah ya. East itu timur. Timur tengah. Oh iya benar juga sih, timur tengah ya Middle East ya. Oh iya. kemarin saya juga nggak sengaja ke sana nyangkut. Tapi ya alhamdulillah lah untuk pengalaman atau untuk ininya ya oke. Oke ya. Kami belajar di mana aja sih kan dari media sosial juga, apalagi sekarang udah lebih banyak ya. Betul. Referensi buku-buku seperti itu kan. Kemudian sekarang juga zaman sosial media kayak gini, untuk lihat demo belajar lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah. Saya ingat betul dulu waktu saya 90-an lah, saya SMA itu. Kalau mau belajar masak tuh harus lihatnya cuma di buku. Dan bukunya tuh paling banyak di Gramedia. Oh gitu? Iya, belajar cuma dari buku dulu. Saya ingat banget dulu tuh. Belajar cuma dari buku. Nah, kalau buku kan juga belum tentu ini ya, maksudnya bisa multi tafsir gitu, saya.
Kalau ngikutin, ini cara ngocoknya bener apa enggak gitu kan. Ukuran sih bisa ditiru ya, tapi cara-caranya itu loh. Ya susah. Kalau sekarang kan tinggal lihat aja nih. Kayak sekarang lagi live Instagram di Coklat Kolata tuh kita sering banget ya. Kita dalam waktu 1 bulan tuh bisa sekitar 2-3 kali. Belum lagi nih Chef ya, ini informasi juga. Ini kan bulan ini bulan UMKM ya. Tanggal 12 Agustus itu kita merayakan Hari UMKM Nasional. Gitu, dan Kolata as a produk lokal juga mendukung, mensupport. Jadi kita punya program memang lokal support lokal. Oh iya, betul. Itu ngebantu banget kalau saya lihat. banget. Jadi untuk menaikkan lagi kan UMKM yang mau dipromosikan pun juga nanti kita punya wadah ya. Makanya pantengin terus di Coklat Kolata. Gitu. Oke. Sekarang Chef Dandi ini udah ada dipotong-potong beberapa bagian ya. Ukuran kayaknya tergantung selera lah ini. Ya. Nah ini selanjutnya saya mau mulai coba dusting. Saya mau coba dusting. Oke. Nah, yang pertama saya coba untuk yang green tea. Ini pastikan alas yang bawahnya kita dusting dulu. Gitu. Jadi untuk permukaan bawahnya kita harus dusting. Oh, jadi atas bawah ya, Chef ya? Iya. Oh, saya pikir atasnya doang, enggak ya? Atasnya juga, bawahnya juga. Nah, ada juga yang semua permukaannya ditutup. Sip. Seperti itu. Oke. Ya, seperti ini. Oke, udah simpan. Jadi ada apa namanya? Green tea powder ya. Baru kita Nah, ini kita ambil dari pakai ini. LED. oh. Atau mau langsung semuain? Iya, kalau saya sih nggak sabaran saya tumplakin semua aja itu. Oke, ini kayaknya Colovers. Di sini kita bisa fokus lihat dulu nih proses bagaimana memberikan apa ya aksen lainnya di atas atau kayak garnishnya. Sebenarnya sederhana kalau saya lihat itu cuma ada bubuk ya Chef ya. Iya. Ada powder untuk mereferensikan ini rasanya rasa apa di dalamnya. Misalnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita taburi lagi dengan Oke. green tea. Green tea-nya bukan dari Kolata ya Chef ya? Kalau green tea itu bukan dari Kolata. Bukan ya, jadi kita nggak punya bubuk green tea, itu silakan cari di toko bahan kue terdekat lah. Atau mau coba kreasi yang barunya, misalnya kita punya La Creva Crumble Green Tea. Crumble misalnya. green tea, betul. Nah, itu bisa kita coba. Ada crumble-nya juga. ada Oke. Kemudian sambil jalan ya Chef, boleh ya? Ya. Sambil jalan. Jalan susah kita demo sambil jalan ya. Sambil Chef Dandi finishing, ini ada pertanyaan dari Hilda. Chef, kira-kira berapa modal untuk bikin Japanese chocolate truffle? Wah, ini bagus. Nah, ini kalau untuk modal ini murah banget. Kalau dilihat dari satu loyang ini, tergantung dari packagingnya gitu kan. Kalau misalnya saya lihat, ini satu loyang ini bisa dapat 2 packaging, tapi yang kecil. Kayak misalnya 15 kali 15 kali 15 cm. Kalau yang sebesar gini Chef? Kalau ini 10 kali 15. Kalau ini 10 kali 15, jadi ini Satu loyang bisa dapat berapa gini nih? 2? ini bisa dapat 2. Oh, 2 ya. Jadi untuk satunya itu kurang lebih budgetnya 10.000. 10.000. Satu resep, itu budgetnya? 10.000 dapat 2. Mike, serius? Iya, beneran. Colovers 10.000 dapat 2 Karena begini? kita bahannya nggak terlalu banyak kan ya. Oh, only 10,000? Yes. You can have 2 boxes like this. Am I correct in my English? Cuma 10.000, serius Chef? Masa sih? Ini Colovers tuh 10.000. Tapi belum termasuk packaging dan lain-lain ya. Beda-beda. Oke, jadi kalau misalnya bicara bahan aja sampai jadi kayak gini, 10.000 itu dapat 2 pack gitu ya? Iya. 2 loh. 2 pack cuma 10.000. Sekarang uang 10.000 itu cukup bolak-balik toilet 5 kali. Iya bener kalau iya di pom bensin ya. Atau kalau buat parkir di Indomart, Indomart tuh Alfamart nyebut merek dua aja deh. Itu iya udah berapa? Ini 10.000 dapat. Ya kalau kemasan tergantung. Kalau kemasan tergantung. Tergantung ya. Itu murah banget loh. Murah banget tuh. Kata Farah Halzana, keren, murah banget. Iya, murah banget serius. Karena coklat ya kan cuma sedikit semua. Dan ini Kolata loh. Kita bicaranya Kolata premium banget gitu. Walaupun produk lokal ini premium banget. Anyone knows lah Kolata. Dengan harga 10.000 tuh kayaknya serius murah banget, murah banget. Ini harus coba sih. Itu postingnya, maksudnya basic posting sih. Iya. Kalau misalnya nanti HPP nanti tinggal dimainin aja. Iya. Oke. Ini udah ada yang tadi sudah ditaburin sama green tea. Ya.
Dan selanjutnya, Nah ini boleh di plating, disimpan. Nah ini boleh masuk ke box langsung, atau mau dipasang untuk acara-acara lain ya, cemilan-cemilan waktu pas WFH ya. Iya, arisan. Arisan atau buat jualan-jualan. Atau weekend sama keluarga tercinta ya. Oh iya sih, jadi kayak dessertnya tuh jadi mewah. Dan menjadikan sebuah coklat tuh nggak cuma sekedar coklat gitu kalau kayak gini, jadinya mewah banget sih. Itu tadi pakai loyang 10 kali 20. 10 kali 20 gitu ya. Tuh. Oke. Kolato love you ya, love you too. Seneng ya. Ini kalau harga jualnya berapa? Ya balik lagi kali ya. Iya, itu gimana? Daerah masing-masing, kemasan juga. Nanti perlu ditambahin kos waktu. Ada biaya-biaya lain ya. Seperti itu. Benar. Aduh, ketinggalan lihat resepnya di mana ya. Resepnya nanti akan kita tampilin di coklat kolata ya. Dan videonya juga akan kita masukkan ke IGTV ya. Akan ke IGTV setelah acara ini selesai. Oke. Ini keren banget sih. Kebayang kalau coklat kolata itu kalau bahasa saya itu digado, tau nggak digado? Digado itu dimakan gitu aja. Dimakan begitu aja ya, tapi nggak tahu bahasa Indonesianya yang benar apa. Coba mungkin Clovers ada yang tahu tuh, digado tuh apa ya bahasanya ya? Kalau saya bilangnya digado. Dimakan langsung lah ya. Dimakan langsung gitu ya, dimakan langsung itu kan enak. Iya. Ya, apalagi kalau udah dibikin kondisinya seperti Japanese coklat truffle kayak gini nih, udah ada rasa green tea-nya, yang itu ada rasa coklat original dan lain-lain. Aduh. Oke. Ya. Setelah finish truffle-nya nggak akan meleleh kalau ditaruh suhu ruangan kah? Enggak ya? Enggak. Itu tadi tahan bisa berapa lama tadi, saya kurang lebih 7 harian ya? Iya. Tapi kayaknya nggak mungkin 7 hari juga sih. Iya. Kalau misalnya di rumah, ya. Langsung habis ya. Langsung habis, betul. Oh mau gini tuh habis, jadi bingung kan. Tapi pastinya di kulkas lebih awet. Iya. Gitu. Kalau memang mau lebih aman, biasanya expired date itu 2-3 hari lah ya. Kulkas lebih awet ya. Jadi kita jangan terlalu ekstrim. Kalau kita kan agak saklek kadang-kadang nih di rumah. Biarpun bakwan misalnya bikin bakwan. Bikin bakwan udah sampai besok juga masih belum dimakan. Sebenarnya udah kurang bagus. Kurang bagus juga ya. Oke, ini apa nih? Ini terakhir kita coba yang original. Nah, ini untuk catatan kalau bikin ini resep yang saya bawakan. Untuk yang matcha sama yang dark itu resepnya sama. Itu kalau untuk yang dark itu lebih basic. Seperti itu. Nah, fungsi dari glaze ini kemarin saya udah coba sedikit di sini di resep yang saya gunakan ini. Jadi glaze itu dia kalau dicampur dengan kolata dark coklat, dia tuh emang punya karakter yang lebih jadi lebih moistnya di situ. Moist sama softnya dia dapat gitu. Jadi kalau misalnya untuk ada penambahan butter atau apa itu sebenarnya nggak perlu. Nggak perlu lagi. Glaze itu udah konten sama fat. Gitu. Jadi glaze itu bukan hanya sekedar menambah rasa, juga membuat teksturnya lebih lembut. Oh, menarik ya. Jadi akan berbeda pada saat kita menggunakan glaze dan tidak menggunakan glaze berarti. Iya, pastinya. Perlu dicoba. Ini katanya kalau digado tuh dicemil, ditambul. Oh iya. Wah, ini sama aja. Saya baru juga. Aduh. Oke. Coba kita geser lagi, Chef, biar kamera atasnya masuk. Oke. Cukup segini ya. Sip. Oke. Oh, masih kurang kayaknya, Chef. Masih kurang sini nih. Kita geser ya. Maklum ya, ini kita dapurnya tuh kecil banget, cuma cukup buat 50 orang lah, jadi nggak terlalu besar sih. Dapur kami dapur sederhana. Oke. Kalau digado biasanya dinamakan sama nasi bukan? Enggak lah, Mbak Putri. Kalau digado itu tanpa nasi malah bahkan. Tempe digado itu nggak sama nasi ya, ayam sama itu nggak sama nasi. Ini Indonesia banget ini ya. Apa-apa harus pakai nasi. Nasi, ini Mbak Putri nih. Cirebon. Kalau di kulkas nggak bisa lebih keras ya, Chef? Di kulkas pasti lebih keras. Lebih keras ya? Lebih keras. Oke. Gitu.
Oh ini menarik nih chef nih, kayaknya harus dicoba nih. Dari Atik Camidah. Kalau truffle dicampuri sama mede, kayaknya lucu juga tuh. Dalamnya tuh. Oh, ya itu balik lagi sama ini ya, apa namanya? Kreasi. Inovasi. Kreasi inovasi. Bisa juga jadi ya. makannya mungkin nggak terlalu monoton. Nggak polos. Nggak polos. Jadi pas kita gigit, ternyata bukan mede, batu kerikil. Wah salah masukin. Tapi lain kalau saya memang polos sebenarnya. Oh emang niatnya polos? Enggak. Oh Chef Dandi polos? Polos. Percaya. Memang harus percaya. Iya. Chef Dandi bohong aja saya percaya loh. Sangat polos sekali. Oke, selain topping matcha yang cocok pakai apa toppingnya Chef? Saya topping matcha. Pakai topping. Ini udah contoh pakai Bendico, ya kan? Untuk yang apa namanya original coklat. Ada ini lagi nggak yang bisa pastinya masuk? pakai topping karamel dong. Oh karamel ya? Ya. Kalau bingung cara karamelnya, belinya nanti kita punya La Creva ya. La Creva itu extra fine karamel. Nah itu cocok buat topping coklat. Taburan atasnya iya, taburan itu ya. atasnya. Oke, boleh dicari aja itu. Kalau lovers namanya La Creva untuk extra fine ya. Iya. Extra fine untuk yang karamel ya. Nanti flavornya juga pakai karamel dulce. Oke. Jadi udah pasti masuk deh. Ini ada lagi kalau ditambah kuaci lebih maknyos. Saya kebayang ngupasinnya satu-satu tuh berapa lama itu kuaci. Tapi ada kuaci yang itu ada juga. Tapi coklat ketemu kuaci tuh aneh ya. Oke. Tapi makin kesini ini ya. Kreatif. Jadi iya. sebenarnya Colavers yang disampaikan Chef Dani dan chef-chef lain di acara Colata Creation Class ini sebenarnya bukan sesuatu yang baku ya Chef ya? Iya. Betul ya? Betul. Jadi silakan aja dikembangkan. Mau ditambahin apa, tapi nanti pada saat proses berjalan kan pasti ketemu nih. Iya. Cocokkah atau gimana? Nanti Colavers boleh lah tanya-tanya di TAGMK Official, boleh DM ke teman-teman chef di sana. Kalau sekiranya pada saat nanti trial menemukan kendala-kendala, ya mungkin kendala seperti chef, saya nggak punya bahan, boleh kirim nggak chef gitu? Boleh tenang aja. Tinggal. Chefnya bingung kalau gitu ya. Oke. Kalau topiknya kasih salted caramel enak kali ya, ya itu preferensi lagi ya chef ya. Iya. Oke, pokoknya apapun yang mau dipakai itu kembali ke selera. Tapi kalau jualan kan tergantung si customer. Iya, customer. Sukanya apa kan? Ya, kita cari yang fast moving lah ya. Fast moving betul. Kalau misalnya agak lambat juga repot juga kan jualannya. Oke, ini kita mungkin kasih kesempatan lagi buat Colavers yang tadi belum sempat screenshot untuk freeze the moment ya. Mungkin kita akan kasih kesempatan satu kali lagi gaya. Gaya terakhir. Gaya bebas ya. Boleh di screenshot seperti tadi sama ya. Nanti hasil screenshotnya silahkan dikirim ke instastory-nya masing-masing. Jangan lupa untuk follow dan mention ke 4 akun ya. Ada akun @coklatcolata, ada akunnya Chef Dandi, Julian dan juga Mbak Novita. Ya, nanti jangan lupa untuk juga mention ke kita, juga tuliskan caption yang menarik gitu ya. Kita akan pilih 3 foto terbaik untuk mendapatkan 3 hadiah persembahan dari Coklat Colata. Oh, dapat hadiah jadinya ya? Dapat hadiah, Chef. Emang screenshot. Betul, cuma cekrek, kirim gitu. Nanti bisa di langsung kita di repost. Di repost. Ya, di repost sama kita ya. Bisa jadi friend kita. Oke, sekarang kita mau pose dengan ininya kali ya. Boleh. Wah, ini cetakan ini alasnya udah Japanese banget nih. Ala-ala Jepang banget. Oke. Siap rebake siuh langsung ya. Kita akan screenshot. Kita akan berpose untuk freeze the moment yang terakhir. 3, 2 dan 1. Lagi ya. 3, 2 dan 1. Terakhir 3, 2 dan 1. Oke. Sudah. Sip. Chef. Ya. Sebagai chef yang polos nih. Malu deh. Terus tadi menunjukkan saya polos. Jadi enak. Kalau masih ada pertanyaan boleh ya sambil kita nanti. Ini sudah sampai penghujung acara ya Chef ya berarti ya. Kenapa sih sebentar banget nggak seperti Colata Creation Class yang lain? Karena ini kita kali ini mau kasih yang sesimpel-simpelnya ya. Simpel-simpelnya tapi kena gitu. Karena bikin nggak tahu ya kalau buat saya pribadi kan nggak harus ribet ya. Iya. Bener nggak sih? Kalau bikin yang ribet keren tapi bikinnya lama
modalnya mahal, mau jual berapa gitu. Tapi kalau kayak gini tuh cuma modal puluhan ribu, terus bahan-bahannya juga dicari toko bahan kue pasti ada. Iya. Apa sih tadi kalau misalnya dari itu kalau ada compound, itu mah kita jalan 2 langkah juga tokonya ketemu itu. Karena udah ada di mana-mana ya. Iya. Kalau glaze, apalagi tadi hand whip top, betul ya. Sama Bendico yang dipakai sebenarnya cuma beberapa gram aja mungkin ya. Iya. Jangan butir, susah kita ngitungnya. Jadi pemakaiannya nggak banyak, luar biasa banget nih. Thank you for sharing, thank you. Kolom komentarnya nggak dikunci tadi pas saya dikunci ya tadi ya. Oke, kita juga mau kasih informasi juga untuk followers semua. Ya selain tadi memang ada akun-akun yang harus diikuti, ada Coklat Kolata, ada Unprofessional, kemudian juga Cokotres dan GMK Official. Di bulan ini, bulan UMKM, kita juga mengadakan program lokal, support lokal sebagai sesama produk lokal ya, Kolata. Kita mensupport teman-teman UKM untuk kita promosikan produk-produknya. Ya. Gitu. Caranya gimana? Pantengin terus @coklatkolata karena nanti ada informasi menarik buat kamu para UKM yang bisa memberikan benefit lebih deh pokoknya ya. Iya. Oke, Chef, ada yang lagi mau disampaikan, Chef? Pastinya jangan lupa reback ya. Oh, harus. Oh, satu lagi juga saya ya. Ini saya mau kasih pesan dan pesan nih. Kita punya satu grup ya officially itu namanya I'm Food Creator Community. Oh, oke. Ya, jadi I'm Food Creator itu saya adalah pencipta makanan. Ya, jadi komunitas untuk para food creator dari daerah manapun di seluruh Indonesia, even the world wide di seluruh dunia ya, boleh bergabung bersama kita. Di situ banyak sekali teman-teman UMKM yang sudah bergabung juga di sana, ya, dan juga ada beberapa orang chef yang bertugas di situ, official dari Kolata. Jadi mau tanya-tanya bisa langsung cepet. Bagus Ya. Jadi kalau misalnya buat followers yang mau bergabung, nanti boleh langsung DM aja ke akun Instagramnya Julian atau ke Mbak Novita. Nanti akan kita lanjutkan ke grup bersangkutan. Gitu ya. Jadi kalau untuk sharing semua ada di sana ya. Ada. Sebenarnya mungkin mau bergabung juga di situ boleh nanti sebagai konsultan ya. Boleh. Boleh ya. Siap jawab jam 12 malam ya. Siap. Oke. Dani, sebelum kita tutup gimana? Ada yang mau disampaikan dulu? Terima kasih ya. Terima kasih untuk peserta atau food creator yang sudah hadir untuk menyaksikan Kolata Creation Class hari ini ya. Yap. Ya, semoga bisa bermanfaat. Kemudian jangan lupa pastinya di reback, dicoba, Ya. terus mulai dijual atau dicoba dipasarkan. Pasarkan seperti itu, ya. kan. Karena memang butuh untuk mencoba atau dulu. kalau nggak dicoba nanti nggak bisa Nggak tahu tahu ya. hasilnya. Betul. Itu saja sih. Harus di rebate ya. Oke, kalau dari saya, kalau Anda puas, sampaikan kepada orang lain. Kalau tidak puas, sampaikan kepada saya. Oke, di rumah makan di rest area. Terima kasih, saya Julian. Saya Dandi. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di Kolata Creation Class berikutnya. Ada. Saya berlibat. Woo! Thank you, Chef. thank you. Kita ketemu lagi di resep berikutnya ya. Yo. Ini saya mau coba. Sambil buka ya. Ini boleh coba yang mana aja ya? Boleh. Boleh ya, bismillah. Coba. Oh, ini mah nyoklat banget. Ya. Berasa semuanya. Enak. Wajib rebate. Thank you.